saya Andi Diman, NIM H105-1161-048. Baik, saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah 3. Baik, ini adalah judulnya penerapan self gapping dan robot operating system menggunakan laser scanner. Kemampuan untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dengan aman untuk melakukan tugas yang diberikan merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh mobile robot. Untuk memenuhi keperluan tersebut, maka robot harus mampu mengedera lingkungan di sekitarnya dan juga mengetahui lokasi dirinya relatif terhadap lingkungan tersebut. Pengenderaan lingkungan ini dilakukan dengan cara menggunakan laser scanner untuk menghasilkan peta 2 dimensi. Menggunakan particle filter, penerapan pemetaan dan lokalisasi secara bersamaan. Ini diimplementasikan menggunakan algoritma simulation location and gapping (SLAM). Gapping berbasis robot operating system pada toolboard. Hasil yang diperoleh berupa peta probabilitas 2 dimensi, remap dalam skala abu-abu. Selain mengimplementasikan SLAM gapping dengan pada toolboard, artikel ini juga memperlihatkan simulasi 3 dimensi menggunakan gazebo. Baik, rumusan masalah pada sistem ini adalah bagaimana kemampuan untuk menganalisis posisi relatif robot terhadap lingkungan atau peta dan secara bersama melalui pemetaan. Kedua, bagaimana menggunakan berbagai algoritma untuk menggabungkan beberapa sensor data untuk menghasilkan peta lingkungan yang secara simultan juga dapat menentukan lokasi robot. Adapun tujuan dari sistem ini, mobil ini dapat mengantarkan penumpang ke tujuan secara otonom dan berjalan otomatis. Kedua, mengestimasi posisi relatif robot terhadap lingkungan atau peta dan secara bersamaan melakukan pemetaan. Terus, batasan masalah pada sistem ini adalah penerapan pemetaan dan lokasi secara bersamaan. Ini diimplementasikan algoritma SLAM berbasis robot operating system. Hasil yang diperoleh berupa peta probabilitas 2 dimensi, remap dalam skala abu-abu. Ini adalah rancangan dari diagram aliran algoritma SLAM gapping. Metode pada sistem ini, salah satu metode untuk mencari solusi adalah SLAM, adalah dengan particle filter. Particle filter menggunakan sampel atau particle set secara random dan merata untuk mempresentasikan distribusi kondisi awal lingkungan robot. Kemudian diseiring dengan informasi baru dari sensor robot, state robot diperbarui dan proses dilakukan secara terus-menerus sehingga diperoleh posisi robot dengan probabilitas tinggi. Ini adalah ilustrasi komunikasi antara pada ROS via topik. Prosedur pengujian adalah lingkungan pengujian dalam pembuatan peta indoor ruangan oleh robot dilakukan di area buatan dengan ukuran panjang area 600 cm, lebar 400 cm, dan tinggi 600 cm. Bahan pembuatan arena tersebut dari kayu dengan permukaan telah dilapisi dengan pressure laminate agar permukaan dinding area menjadi rata sehingga pantulan sinar laser dari lidar dapat terbaca dengan baik dan presisi. Ini adalah hasil dari pengujian yang telah dimodifikasi tanpa pada gambar 6 pada bagian depan terlihat kotak baru, webcam dan USB hub. Sementara pada bagian belakang terdapat lintar SIM 571, baterai LiPo dan antena Wi-Fi. Di dalam kotak warna biru adalah Android XU strip 4 di mana sistem ROS terinstall. ROS yang digunakan dalam versi Kinetic Kame dan Linux versi 16.04 LTS. Selain itu, untuk menjalankan simulator gazebo diperlukan PC sektor desktop karena membutuhkan kartu grafis dengan ukuran 4 GB agar simulasi dengan gazebo berjalan mulus. Node dan topik
yang dieksekusi pada tol lebot seperti gambar 2, package pada tolbot untuk menjalankan algoritma slam gamping antara lain adalah tolbot core, TF3, televersion dan gamping. Inilah hasil dari langkah-langkah yang menjalankan gamping slam pada Tools 3 dalam simulator gazebo. Kemudian ketika robot bergerak, data di sekeliling robot juga diperbarui sekaligus terlihat posisi dan orientasi robot yang direpresentasikan dalam sumbu koordinat Cartesian. Dalam gamping pada gambar 7 ditetapkan menggunakan RVEZ. Hasil peta 2 dimensi daripada terlihat pada gambar 8. Terlihat area putih yang berarti area tersebut dapat dilalui oleh robot. Garis hitam merupakan dinding pada ruangan pengujian. Sedangkan warna abu-abu berarti bahwa area itu kita juga dapat membuat simulasi area pengujian dengan menggunakan simulator bernama gazebo. Hasil pembuatan area pengujian slam gamping dengan gazebo ditunjukkan pada gambar 9. Analisis atau pembahasannya. Dari hasil pembahasan di atas dapat diperoleh beberapa hal yang dapat didiskusi melihat hasil peta 2 dimensi dengan grip yang dihasilkan dari algoritma slam gamping. Terlihat bahwa hasil yang dapat mempresentasikan area pengujian. Hal ini terlihat dari segi segmentasi warna dalam skala abu-abu, gray flag, bahwa warna putih merupakan area terbuka, warna hitam merupakan dinding arena, dan warna abu-abu merupakan area yang tidak dieksplorasi oleh truth label. Peta dimensi yang dihasilkan cukup akurasi simulasi dengan gazebo menunjukkan bahwa simulator ini cukup baik untuk melakukan simulasi. Inilah gambar proses gamping pada area pengujian. Gambar persepsi simulasi 3 dimensi, pengujian dengan gazebo, peta 2 dimensi di atas arena pengujian dengan gamping slam. Jadi untuk kesimpulan dari sistem ini, pada artikel ini telah membahas tentang bagaimana mengembangkan peta di sekitar robot menggunakan algoritma slam gamping, menggunakan laser scanner. Peta dimensi merupakan akupansi grip map yang dihasilkan sudah menyerupai area pengujian sederhana. Peta yang dihasilkan dipublish oleh Ross sebagai informasi bagian topik CMD chip level file untuk mengendalikan kecepatan robot berfungsi ujian area yang aman. Peta hasil slam gamping berupa citra 2 dimensi dalam soal abu-abu yang dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu warna hitam atau dinding, warna putih adalah area kosong atau beban penghalang, dan terakhir warna abu-abu merupakan yang belum dieksekusi oleh robot. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang berkenan. Sekian dari saya, terima kasih.